Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisel Adi Maulidia dengan NPM 2024-14500115. Saya akan membahas 3 konsep yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu manusia, nilai moral, dan hukum, serta bagaimana ketiganya saling berhubungan dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan beradab. Pertama, saya akan membahas latar belakang dari pembahasan tersebut. Setiap manusia pada dasarnya ingin hidup dengan baik, aman, dan dihargai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak selalu berada dalam kondisi yang ideal. Ada situasi yang membuat kita harus memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada momen ketika kita dihadapkan dengan godaan untuk mengabaikan aturan demi kenyamanan sesaat. Dan ada juga kondisi ketika kita harus memikirkan apakah keputusan kita akan merugikan orang lain atau tidak. Disinilah pentingnya konsep nilai moral dan hukum. Dua hal ini muncul bukan tanpa alasan, tapi karena manusia hidup berdampingan dan saling bergantung. Makin banyak manusia yang hidup dalam satu komunitas, semakin besar pula kebutuhan akan aturan dan pedoman untuk menjaga kehidupan tetap seimbang. Nilai moral membantu manusia memahami batasan dari dalam dirinya sendiri. Mereka mengajarkan kita tentang empati, tanggung jawab, dan rasa peduli. Moral membuat kita mempertimbangkan bagaimana perasaan orang lain, bukan hanya apa yang kita inginkan. Meskipun tidak tertulis, nilai moral sebenarnya adalah kekuatan yang membentuk karakter seseorang, yang mengarahkan kita untuk berbuat baik, bahkan saat tidak ada yang menyaksikan. Namun dalam masyarakat yang kompleks, moral saja tidak cukup. Ada orang yang mungkin tahu apa yang benar, tetapi tetap memilih melakukan yang salah. Ada juga yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Karena itu, hukum dibutuhkan sebagai aturan yang mengikat semua orang secara setara. Hukum memberikan kejelasan, memberikan sanksi, dan memastikan kehidupan masyarakat tetap tertata. Ketika moral dan hukum dipahami secara seimbang, kehidupan manusia akan berjalan lebih baik, lebih harmonis. Moral menjaga hati nurani, sementara hukum menjaga keadilan dan ketertiban. Jadi, pembahasan mengenai manusia, nilai moral, dan hukum bukan sekedar teori. Ini adalah gambaran bagaimana kita menjalani hidup setiap hari, bagaimana kita memilih, bertindak, dan bertanggung jawab dalam setiap situasi. Dengan memahami ketiganya, kita bisa menjadi manusia yang bukan hanya pintar, tetapi juga bijaksana dalam menjalani hidup. Ada pembahasan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk moral. Manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga makhluk bermoral. Artinya, manusia memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ciri manusia sebagai makhluk moral. Yang pertama, memiliki akal untuk berpikir. Yang kedua, memiliki hati nurani. Yang ketiga, bebas memilih namun harus bertanggung jawab. Yang keempat, mempunyai nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan. Contoh sederhananya yaitu ketika kita menemukan dompet yang jatuh, manusia bisa memilih untuk mengembalikannya. Pilihan itu menunjukkan nilai moral seseorang. Yang kedua, apa itu nilai moral? Nilai moral adalah pedoman yang membantu manusia menentukan mana tindakan yang benar. Sumber nilai moral ada 4. Yang pertama, agama,
budaya, norma sosial, dan pengalaman hidup. Jenis nilai moral yang pertama ada nilai moral pribadi, yaitu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, nilai moral sosial, toleransi, dan gotong royong. Yang ketiga, nilai moral universal, ada kemanusiaan dan keadilan. Mengapa nilai moral penting? Karena tanpa moral, masyarakat bisa kacau. Moral menjaga hubungan antara manusia agar saling menghargai dan tidak saling merugikan. Yang ketiga, hukum sebagai aturan formal. Jika moral berasal dari hati nurani, hukum adalah aturan resmi yang dibuat negara untuk mengatur masyarakat dan mempunyai sanksi yang tegas. Fungsi hukum ada 4, menjaga ketertiban, menjamin hak dan kewajiban, mencegah pelanggaran, dan memberikan kepastian keadilan. Contoh hukum ada aturan lalu lintas, hukum pidana, dan hukum perdata. Tanpa hukum, moral saja tidak cukup karena tidak semua orang patuh pada nilai moral. Yang keempat, apa sih hubungan moral dan hukum? Moral dan hukum saling melengkapi. Yang pertama, moral menjadi dasar hukum. Banyak hukum dibuat berdasarkan nilai moral, yang seperti dilarang dalam mencuri, berbohong, dan yang lain-lain. Kedua, hukum memperkuat moral karena ada sanksi, masyarakat jadi lebih tertib. Yang ketiga, moral mengisi kekosongan hukum. Tidak semua tindakan diatur hukum secara detail. Disinilah moral membimbing manusia bertindak bijak. Contohnya itu, tidak ada hukum yang melarang kita berkata kasar kepada teman, tetapi itu moral mengatakan itu tidak baik atau melakukan kesalahan. Yang terakhir itu ada contoh kasusnya. Yang pertama itu seperti seorang yang menemukan uang di jalan. Secara moral dia harus mengembalikan. Lalu secara hukum jika ia mengambil uang itu bisa dianggap sebagai penggelapan atau pencurian. Dari contoh tersebut itu menunjukkan bahwa moral dan hukum berjalan bersama untuk menciptakan kehidupan sosial yang adil dan aman. Kesimpulannya dari pembahasan yang di atas, manusia sebagai makhluk bermoral membutuhkan nilai moral dan hukum agar dapat hidup tertib dan harmonis. Tanpa moral, hukum tidak berarti. Tanpa hukum, moral sulit diterapkan secara adil. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.